wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faidil, program jurusan Ilmu Keperawatan semester 3 di Universitas Patria Arta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja atau yang sering disingkat dengan K3. Sebagai tugas dari dosen Kak Sri Nurindasari, Escape MKes. Penyakit dan kecelakaan akibat kerja perawat di rumah sakit dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jurnal tahun 2015. Abstrak. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Penyakit akibat kerja atau disingkat PAK di rumah sakit dapat menyerang perawat. Perawat mempunyai risiko untuk terpapar bahan biologi berbahaya atau biohazard dan kontak dengan alat medis sekali pakai atau disposable equipment seperti tak sengaja tertusuk atau tersentuh jarum suntik bekas maupun selang infus bekas, terpapar virus langsung dari pasien, kontak dengan benda-benda yang terpapar virus, tak sengaja tersentuh cairan dari pasien yang terinfeksi virus, dan masih banyak yang lainnya. Untuk metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan pendekatan studi pustaka. Data-data diperoleh dari literasi penulis yang diperoleh dari jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Data-data yang terkumpul kemudian dibandingkan dan dianalisis dengan seksama. Analisis ini dilakukan dengan cara menemukan jenis-jenis penyakit dan cedera akibat kerja pada perawat di rumah sakit. Setelah analisa dilakukan, tiap-tiap sumber akan dilihat perbedaannya dan akan sambil diambil suatu hasil. Hasil dari perbandingan dan analisis tersebut disatukan menjadi satu pembahasan yang terstruktur yang diharapkan dapat diperoleh suatu hasil yang bermanfaat. Analisis penyakit yang sering ditemukan di rumah sakit seperti pneumokoniosis yang disebut penyakit yang disebabkan oleh debu mineral pembentukan jaringan perut. Penyakit yang kedua yaitu penyakit paru dan saluran pernafasan atau disebut dengan bronkopulmoner yang disebabkan oleh debu logam keras, kapas, flas, hennep, dan sisal. Yang ketiga adalah penyakit asma atau akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab sensitasi dan zat perangsang yang dikenal berbeda dalam proses pekerjaan. Dan yang terakhir adalah penyakit infeksi yang tersering terjadi di rumah sakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit yang didapat dalam suatu pekerjaan yang memiliki risiko kontaminasi khusus. Selanjutnya, analisis kecelakaan yang sering terjadi. Yang pertama adalah tak sengaja tertusuk atau tersentuh jarum suntik bekas maupun selang infus bekas. Yang kedua, terpapar virus langsung dari pasien atau kontak dengan benda-benda yang terpapar virus. Yang ketiga adalah tak sengaja
tersentuh cairan dari pasien yang terinfeksi virus, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, untuk teman-teman para perawat, ada beberapa hal yang melatar belakangi di dalam terkena penyakit akibat kerja di rumah sakit ini. Salah satunya adalah masih banyak petugas kesehatan yang tidak memakai alat pelindung berupa sarung tangan saat melakukan tindakan instalasi gawat darurat, atau pencahayaan yang kurang di ruang pasien yang dapat menyebabkan penglihatan perawat kurang dalam melakukan tindakan, yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan tindakan, bahkan dapat menimbulkan penyakit atau cedera pada perawat ataupun pada pasien. Masih ada perawat yang tidak memakai disinfektan ketika sebelum dan setelah menangani pasien, dan masih banyak faktor-faktor lagi lainnya. Hasil penelitian dari sumber seperti jurnal-jurnal yang telah dianalisis dan dibandingkan, diperoleh hasil bahwa perawat yang bekerja di rumah sakit rentan terhadap penyakit akibat kerja seperti penyakit menular maupun penyakit tidak menular, dan kecelakaan kerja yang dapat menyebabkan cedera baik berat maupun cedera ringan pada perawat. Ditemukannya juga hasil banyak rumah sakit belum menerapkan program K3 rumah sakit dengan baik, seperti tidak memberikan sosialisasi dan pelatihan pada perawat, tidak melengkapi peralatan rumah sakit seperti alat pelindung diri, dan lain-lainnya. Rumah sakit juga terkadang tak memperbarui SOP atau standar operasional prosedur, atau tak memberikan pengawasan pada pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit, dan tidak memberikan sanksi yang tegas bagi petugas kesehatan yang melanggar peraturan, seperti tak menggunakan alat pelindung diri atau disingkat APD. Untuk pembahasan, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Menurut WHO atau World Health Organization mencatat dari 35 juta pegawai kesehatan yang ada di dunia, kematian akibat penyakit menular yang berhubungan dengan pegawai kesehatan berjumlah kurang lebih 108.254 laki-laki dan perempuan 517.404 kejadian insiden akut secara signifikan lebih besar terjadi pada pegawai rumah sakit dibandingkan seluruh pegawai di semua kategori jenis kepegawaian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama dari komunikasi, yang kedua sumber daya, peralatan, keselamatan dan kesehatan kerja, yang ketiga lingkungan kerja, yang keempat standar operasi prosedur atau SOP, dan yang kelima adalah komitmen. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.